Halo sahabat PMI, siamo tutti fratelli. Hari ini kembali lagi kita di Bincang PMI ke-23. Tentunya masih seputar obrolan misi kemanusiaan PMI DIY untuk pulihkan Aceh Tamiang. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari tim Water and Sanitation Hygiene yang kebetulan beberapa hari lalu baru saja menyelesaikan tugas kemanusiaan di Aceh Tamiang. Selamat datang di Bincang PMI. Bisa disapa dulu sahabat PMI yang saat ini sedang menyaksikan. Boleh perkenalan dulu para bapak-bapak ini ya, kita manggilnya ya. Perkenalan dulu namanya siapa, terus kemudian kemarin berperan sebagai apa ini di tim WOS sendiri. Bisa dimulai dari Bapak dulu? Nama saya, panggilan saja ya. Ya, boleh. Saya Toro dari PMI DIY. Saya sebagai staf armada. Kemarin dari DIY mengirim kita ke Aceh Tamiang. Kita sebagai tim distribusi air di Aceh Tamiang. Oke, silakan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Triyono. Nama panggilan saya pendek. Saya dari Gunung Kidul. Saya staf bagian relawan di sana. Kemudian kemarin kita juga tergabung sama teman-teman di tim distribusi air. Kalau boleh tahu kemarin sebagai apa ini? Saya sebagai tim armada juga, bukan? Kebetulan saya kecil sendiri ya. Jadi kurlap. Wah, keren sekali. Kurlap bukan korlap. Kok boleh tahu apa itu bedanya? Beda. Apa bedanya itu? Kepanjangannya apa? Kurlap itu ya cuma kita ibaratkan ya cuma sebagai pembersih. Pembersih. Karena memang tugasnya sekaligus itu ya Pak ya, betul sekali. Ini berarti panggilannya Pak Pendek. Oke, biar lebih keren aja ya, lebih familiar. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Setio Nugroho, biasa dipanggil Rahmat. Saya dari PMI Kabupaten Gunung Kidul. Di sana saya sebagai relawan PMI. Oke, relawan juga. Kebetulan kita di Tamiang, saya sebagai tim distribusi air bersih sebagai driver. Berarti hampir sama dengan Pak Toro. Ini manggilnya Bapak Thomas? Enaknya ngikut aja. Oke, kalau gitu karena udah Pak kita panggil Mas aja ya, gitu boleh. Ada yang mau cerita lebih dulu nggak ini sebelum saya bertanya lebih panjang? Mungkin tentang persiapan keberangkatannya gitu. Pasti kan banyak persiapan ya kalau tim WOS ini seperti armada, terus kemudian apa lagi? Ya. Mungkin dari Pak Pendek. Kita cerita dari keberangkatan ya. Oke, boleh silahkan. Saat itu kita juga tergabung di PMI DIY. Sebelum berangkat itu kita kan sebenarnya juga kaget juga kemarin perjalanan darat gitu kan infonya. Nah, kita bayangkan kita ke Jawa ujung timur sampai ujung barat aja membutuhkan waktu yang lama. Kebetulan persiapan kami juga kemarin juga tim kita istilahnya solid lah. Ada beberapa keahlian teman-teman, ada yang bisa bengkel, ada yang bisa itu kita ikutkan serta sekalian. Jadi apabila nanti terjadi kendala di jalan itu kita sudah antisipasi sendiri. Kemudian saat perjalanan pun di jalan juga kita sempat shock juga kita lihat di map itu misalnya sudah perjalanan 2 hari tapi kita lihat kok nggak jalan-jalan. Masih macet di mapsnya gini ya. Itu makanya jadi shock juga, makanya banyak cerita-cerita dari teman-teman sekalian yang di jalan itu suka dukanya lah. Dukanya. Tapi semua itu ya kita ambil hikmahnya aja. Kita untuk sejarah. Kita tahu dari ujung Sumatera yang paling timur sampai ke barat itu kita pernah lalui lah. Gitu. Tadi kan disampaikan kaget kalau perjalanannya perjalanan darat. Memang sebelumnya ada bayangan perjalanan mana ini Pak? Udara, air atau gimana? Ya, dulu saya kan udah 2 kali nih tugas ke Aceh. Oke. Ya, yang pertama itu dulu tsunami. 2006 berarti. Ya, 2006. Saat itu kita naik pesawat Mbak, jadinya enggak cepat ya. Hitungan jam sampai. Enggak sempat memikirkan di jalan itu seperti apa. Jadinya ya sok aja darat itu ya, Sumatera dengar kabar nek jalannya itu ya jauh dan agak berlubang, ternyata Bener. Sesuai ekspektasi berarti ya, nggak melenceng jauh. Berapa lama perjalanan kemarin lo? Sebelum berangkatan kita Stay di pusat dulu. Nah. Kita 2 hari di pusat, 2 hari 2 malam, terus 5 hari ya. 5 hari. 5 hari perjalanan darat dari Kita perjalanan 4 hari dari markas pusat. Oke. Kita perjalanan itu malam Mbak, tanggal 25 malam. Ada sampai semingguan kurang lebih di jalan sampai ke lokasi yang dituju?
Nyampe nggak nih kira-kira Nggak seminggu nyampe. dari Nggak DIY? nyampe. Hari 5 malam. 4 hari 5 malam. Ah. Oke. Sempet bosan nggak di jalan sebenarnya? Kapan Nggak nih nyampe-nyampe. nyampe-nya gitu? Kalau kita lihat di map ya sempat bosan, kita berjalan 1 hari paling cuman berapa nambahnya gitu. Itu karena macet atau karena memang Enggak, akses jalannya? akses jalur, jauh, jalannya. jauh. Oke. Jauh Tapi akhirnya sama sampai jelek. ya. Iya. Dengan berapa orang kalau boleh tahu tim WOS kemarin berangkat? Kita dari sini 10 orang. 10. Rame ya? 10 Iya. 5 armada. 5 10 armada, lima kita armada. konvoy, Mbak. Konvoy di jalan, Iya, betul. konvoy di jalan. Armadanya apa aja kalau boleh tahu? Semuanya truk tangki yang dari PMDIY, dari Gunung Kidul 1, Sleman, Sleman 1, Bantul. 1, kemudian DIY 2. Oke. Nah, itu Berarti kemarin. mengerahkan semua armada. Iya, gitu semua ya. armada. Udah sampai di lokasi di hari kesekian ini kan. Iya. Perjalanan daratnya cukup lama. Terus sampai di lokasi ini gimana ceritanya? Ada pengalaman menarik mungkin sampainya di malam hari atau bagaimana? Atau ketika datang langsung kerja nih gitu? Silakan. Iya, kalau sampai di lokasi itu kita sore. Sore hari. Itu juga kaget juga, kita lihat jam ya. Misalnya sampai jam sana itu jam 6 sore. Oke. Nah, tapi kalau Ternyata kayak di tempat kita itu jam 3. masih terang gitu ya. Itu juga Perbedaan waktu. perbedaan waktu juga. Sampai di sana kita disambut karena di sana kan udah ada tim duluan yang kloter pertama. Oh, tim WOS juga? Iya, Oh, tim oke, WOS tim dari WOS Jawa juga. Timur, sama orang Kalimantan, sama orang Malang juga di Oke. sana. Mm-mm. Itu diterima oleh markas kabupaten sana dulu, Oke. terus kita diarahkan ke camp Kembos. bosnya. Camp WOS. Berarti Camp WOS ini untuk semua tim WOS yang bertugas Iya. di Aceh Tamiang ya? Iya. Di sana semua berkumpul. Di sana dari orang sampai armada semua dikumpulin. Oke, Jadi berarti satu. luas ya? Iya. Luas. Orang Kita sekaligus jaga armada. di sana itu dapat bantuan tempat dari mantan bupati. Mantan Bupati Bapak Aceh Bupati Aceh Tamiang. Tamiang. Oke. Kemudian setelah sampai di sana ada pertukaran shift kah atau langsung koordinasi dengan tim-tim WOS sebelumnya yang sudah tiba di lapangan? Iya, kita sampai sana langsung ketemu korlap, kemudian kita minta arahan untuk giat kita di sini itu disuruh ngapain dan sebagainya. Di sana sudah ada tim duluan, kemudian kita di awal-awal hari itu kita masih didampingi tim awal. Jadi di sana itu kita juga ternyata orang sana pun juga nggak punya titik-titik mana yang harus masih iya. bingung juga karena lokasinya pun kita juga nggak tahu, terus medannya seperti apa kita juga nggak tahu, makanya ya di benak kita juga was-was juga. Takut kenapa ini? Ya karena kan jalan lumpur semua, Oh, nggak masih lumpur tahu semua pada mana saat itu itu jalan ya? yang Takut terperosok. Iya. Karena bawa armada ini tadi, Iya. betul. gitu. Kemudian kita awal-awal masih dampingi di daerah yang aman-aman, istilah aman-aman itu medannya lah. Yang masih Masih di mudah area dijangkau aman. seperti itu ya. Oke, perkotaan, baik. kayak gitu. Kemudian sudah beberapa hari kita baru teman-teman pulang duluan. Iya, oke. Nah, Pergantian tugas ya berarti iya, ya. Gantian ya. dilanjutkan kita. Nah, kita saya sebagai korlap juga kalau kita terapkan kayak di sini ya minimal nek kita sudah tahu wilayah kita operasinya satu kabupaten ya minimal kita lihat peta lah oh yang daerah sini walaupun Oke. kita tidak tahu jalannya. Tapi sudah tahu di mana titik-titiknya begitu ya. Iya, kemudian kita mengandalkan map saja. Sampai di hari pertama itu ada teman kita yang terperosok. Oh, ini Iya. terperosok gimana ini? Ini Terperosok waktu itu- penugasan. Penugasan saat itu distribusi. Dikiranya jalannya itu lurus dan keras, kan nggak terlihat jalan itu beda lumpur sama jalan itu beda, nggak terlihat. Dia Tutup masuk semua aja, dengan lumpur. iya, masuk aja langsung terperosok. Kemudian saya inisiatif, pokoknya kita sampai sana sehat bareng, mulai ya sehat bareng Ya, seperti itu gimana kan. pun caranya Iya. harus tetap kompak Iya, begitu iya. ya. Saya kumpulkan semua ngumpul di situ, kita evakuasi Evakuasi. bareng-bareng. Walaupun ada banyak sedikit banyak insiden lah untuk armada kita Oke. harus Tetap kan- ada ya seperti Iya. itu melihat kondisi yang terjadi. dengan cara itu kita bisa keluar karena kita ambil istilahnya keputusan pokoknya yang penting kita bisa keluar dari situ. Harus berani ambil resiko Iya. berarti gitu ya. Itu adalah pedoman awal prinsipnya Iya, gitu, prinsipnya prinsip penugasan seperti di itu. lapangan. Karena kalau tidak dengan seperti itu ya kita nggak akan keluar dari situ sampai malam pun nggak akan keluar. akan. Mungkin bisa sampai ke hari-hari berikutnya Iya. gitu ya, masih bingung di situ Iya. aja. Kalau dari Pak Pende kan ini berarti penugasan kedua Iya. datang ke Aceh. Kalau dari Pak Toro sendiri?
Pertama untuk Pertama di Sumatera, kali. iya. Kalau dari Sama, Mas Ram? pertama pertama kali, kali. iya. Nah, untuk yang pertama kali, kebayang nggak di sana itu seperti apa? Karena kan pasti sebelum berangkat sudah ada pertukaran informasi sebelumnya, terus kemudian melihat di media sosial bahwa bencananya sangat luas ya, itu menjangkau Iya. di beberapa daerah. Kebayang nggak? Ya untuk awal-awal pertama kita masuk di Aceh Tamiang itu ya otomatis shock lihat Shock. lokasinya. Nah, kebetulan saya sama Pak Toro satu armada. Satu armada. Satu armada, iya. satu armada dua Waktu orang masuk, shock semua. waktu Iya. masuk di Tamiang itu Oke. satu armada. Untuk jalannya itu kan masih lumpur. Oke, tidak terlihat sama sekali gitu. Ya udah bisa akses tapi masih Ya, pembersihannya baru- belum Oh, oke, oke. belum maksimal. Kemudian ada yang lebih lagi nggak di luar ekspektasi sekali yang sama sekali ini nggak pernah terlintas di bayangan saya gitu. Kalau Ya, kondisinya bahkan bisa lebih parah dari itu. Mungkin rumah-rumah yang terdampak ya Mbak ya. Oh iya, oke. Itu kenapa itu? Memang kalau kita hanya menggambarkan ini, oh mungkin tidak seperti itu. Ternyata memang benar-benar Parah. parah. Parah, Iya. parah sekali ya Iya. karena air dan juga lumpur dan Iya. kemudian sampah-sampah yang diangkut Iya. seperti itu ya. Ada pengalaman unik nggak pertama kali? Ini kan pengalaman pertama ya datang ke Aceh terus kemudian melihat situasi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Kemudian ada lagi nggak? Kaget mungkin, oh kok jadi sepi atau gimana gitu? Ya mungkin Gimana? itu ada Mbak satu. Gimana itu? Boleh Rumah. diceritakan? Itu rumah katanya tadinya itu di seberang kanan ya kalau waktu kita Oke. jalan di sebelah kanan. Ada masih bekas pondasinya. Oke, Tapi rumahnya ternyata? itu sekarang jadi geser Geser. di sebelah kiri. Berpindah tempat Nah, seperti itu. logikanya gimana gitu. Padahal Ini rumah itu gimana bisa caranya geser. gitu ya? Itu pemandangan sama di perjalanan Iya, gitu itu ya. pemandangan tiap hari kita lewati. Ada itu. Jadi rumah yang tadinya di seberang jalan sini, dia geser ke sini pun dia juga masih menghadap jalan. Dan rumah itu utuh karena itu rumah kayu. Oh, Jadi mungkin oke. bisa dibayangkan ya kalau rumah kayu berat bisa diangkat itu seberapa tinggi air. Iya, kalau untuk saya saat ini ketika diceritakan membayangkan saya beneran nggak nyampe Sulit. ini jujur ini ya jujur saya nggak akan bisa nyampe ke sana karena saya juga nggak pernah turun langsung jadi hanya mendengarkan cerita-cerita dari relawan yang terjun langsung Bisa. ke sana. Terus kemudian setelah sampai di sana melakukan koordinasi dengan tim-tim sebelumnya, Iya. survei lokasi, Iya. apa yang dilakukan oleh tim WOS dari PMIDI sendiri Nah, di keesokan harinya Itu- untuk penugasan berikutnya. itu begini Mbak, kebetulan waktu kita pertama kali nyampe, itu memang kita dapat arahan kan dari Porlab sama kita didampingi dari PMI. Mereka kloter pertama Oke. yang istilahnya babat dalan, Babat dalan, kan? buka jalan ya. Istilahnya babat karena, dalan ya. Saya pikir kita yang dari tim PMI DIY, kita itu meneruskan asesmen mereka. Oh, Oke. ini titiknya. Ternyata kendala kita mungkin di situ. Kenapa itu? Bisa diceritakan apa enggak? Atau Nah. memang pergantian tim juga bisa mempengaruhi hasil asesmen atau seperti apa itu? Mungkin karena saking luasnya ya. Oh, saking luasnya, betul. itu jadi bingung. Itu nggak ada asesmen. Oke, terus bagaimana untuk Nah, memberikan untuk yang pelayanan itu tadi? Tim PMI DIY, karena kita mungkin ada beberapa senior-senior yang sudah terbiasa ya, itu ya kita mulai dari itu berkoordinasi dulu dan kita membuat asesmen diri. Bagaimana caranya pendistribusian air itu berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Nah, sahabat PMI ini pastinya ya, nah yang namanya wilayah baru, terus kemudian kita juga orang-orang yang baru, ya baru datang gitu ya Iya. seperti itu kan. Banyak sekali yang perlu diasesmen, bahkan mungkin tidak hanya cukup Iya. sekali dua kali, bahkan mungkin setiap tim yang baru datang pun juga melakukan asesmen Iya. untuk dicocokkan kembali dengan asesmen dari tim yang pertama. Sahabat PMI, tentunya yang menyaksikan Bincang Podcast ini penasaran nih, gimana sih kelanjutan pelayanan yang diberikan dari tim WOS PMI DIY untuk masyarakat di Aceh Tamiang. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat PMI, kembali lagi di Bincang Podcast PMI. Tentunya kita masih bersama tim WOS di sini. Tadi kita sudah mengetahui sedikit persiapan dan juga perjalanan tim WOS dari DIY tentunya ke Aceh Tamiang yang menghabiskan banyak waktu ternyata juga di jalan ya. Dengan berbagai kendala yang ada, pasti di waktu pelayanan yang juga nih ada nih cerita-cerita unik lainnya. Nah, sekarang saya mau bertanya mungkin ke Pak Pendek dulu ya selaku korlapnya di sini. Kalau boleh tahu, kemarin waktu untuk pelayanan WOS-nya ini,
di sana kan kita tahu bencananya banjir, yang pasti airnya keruh, tidak layak ya mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu tidak? Iya benar Mbak. Saat itu kita di sana itu tahu masyarakat memang benar-benar membutuhkan ya air bersih untuk air bersihnya. Jadi kita melihat di sana memang masyarakat itu yang dibutuhkan pertama kali di sana memang air bersih, karena saya lihat di masyarakat masak itu kalau dengan air yang bukan dari PMI, misalnya dari dia ngambilnya kan dari mana saja, terserah itu ada air atau tidak, itu nasinya jadinya warna kuning, makanya kita cepat basi karena tidak menggunakan air bersih itu tadi ya. Tidak layak. Saat itu tidak kita, layak. Prioritaskan ke teman-teman, pokoknya kita distribusi itu mengambil daerah-daerah yang mana di situ banyak pemukiman istilahnya mengungsi lah, padat penduduk. Kemudian di situ sambil karena tidak ada istilahnya asesmen, kita tidak tahu lokasi, teman-teman sambil saya suruh pokoknya setiap ke satu daerah harus pulangnya itu membawa data untuk berikutnya. Daerah mana kita yang mau sasar berikutnya kayak gitu. Misalnya nih, kalau kita untuk mengcover satu daerah dalam tiap hari itu kan kita tidak mungkin. Jadi kita jadwalkan satu hari ini kita ke arah misalnya daerah kecamatan, satu kecamatan, besok harinya ke kecamatan berikutnya. Jadi tidak mungkin kita kembali ke situ lagi karena tadi di kecamatan lain itu sangat membutuhkan. Banyak sekali ya menunggu pastinya. Nah, air bersih ini juga kan menjadi apa ya, kebutuhan dasar, bisa seperti itu disebutkan, kebutuhan dasar untuk semua manusia. Dengan kondisi tersebut dapat air bersihnya dari mana ini Pak? Apa ngolah sendiri atau gimana ini? Bisa diceritakan nih? Kebetulan kita sampai sana itu tergabung dalam tim produksi air Mbak, ya tim bosnya pusat. Nah di sana ada sekitar 4 orang dari Kalimantan. Nah di situ mereka memproduksi lah, istilahnya membuat dengan peralatannya bos, mengambil dari sungai yang kemarin itu banjir. Sungai Tamiang. Sungai Tamiang, kemudian diolah, baru kita distribusikan ke masyarakat. Nah, mereka tim bos itu dengan kedatangan kita itu sangat terbantu sekali Mbak, karena tim bos kita kebetulan orang-orangnya kan istilahnya naik wong Jawa yo tidak membeda-bedakan lah itu tugasnya apa ya, kita saling membantu di situ. Ada Mas Rahmat misalnya ada kendala di mesin produksinya, Mas Rahmat kebetulan teknisi juga, bisa membantu. Jadi per hari ini kita semua tim yang di situ itu rata-rata menghasilkan air dalam 24 jam itu sekitar 90.000 liter. 90.000 liter. Itu untuk kita distribusikan ke masyarakat di pagi harinya. Di pagi harinya. Dan kalau kaitannya dengan teknis distribusinya, kendala dan itu teman-teman yang di lapangan, karena saya di minggu-minggu awal itu enggak tahu lapangan Mbak. Saya cuma di tempat standby memonitor dari pusat gitu. Main perintah. Gitu. Itu memanfaatkan tugas korlap sesungguhnya itu ya Pak ya. Menyusun strategi. Pion ya, bukan pion ya, rajanya. Di masyarakat itu kan ya memang kita maklum ya Mbak, di masyarakat kebutuhan air itu sangatlah penting. Jadi kadang di jalan itu sampai dicegat. Ya, dan kita juga maklum, kita tidak tanggapin dengan emosi lah. Betul. Cara kita untuk menyelesaikan itu. Ada suatu saat kita punya strategi nih, kita mau ke kecamatan misalnya kayak ke Rantau Pau lah, di kecamatan Rantau itu biar sampai sana kita membawa 5 tangki, 5 armada, biar satu itu lolos sampai ke ujung, menyisir jalan untuk yang keluar ke mengamankan teman kita yang bisa sampai sana. Itu kita strategi gitu, yang satu berhenti sini, berhenti biar nanti jadi mencukupi yang depan terlebih dahulu, baru baik. kita bisa sampai ke lokasi tujuan. Ya, itu tadi namanya main strategi itu tadi ya. Pastinya kalau misalkan ini kan karena situasi bencana, kita pun tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi di sana karena semuanya membutuhkan, betul ya. Kita harus memaklumi Mbak, orang kena bencana ya seperti itu. Ya seperti itulah, betul. Saya yakin sama. Betul, karena ya itu bukan juga bencana yang kecil ya, bencana yang besar. Nah tadi kan disebutkan kalau Mas Rahmat dan juga Pak Toro ini sebagai tim distribusi.
bagaimana ini sampai akhirnya dari tadi disampaikan Pak Pende bahwa Timwas itu dimulai dari tim produksi pengolahan air bersihnya Iya. sampai ke distribusi, itu perjalanan air ini seperti apa nih Pak kalau boleh tahu? Untuk Perjalanan air sampai bisa didistribusikan. Perjalanan distribusi di lapangan itu tantangannya berbeda-beda karena tempat yang satu jauh, ada yang jauh, terus lokasi lapangan. Apalagi kalau pas hujan, itu jalannya tidak kelihatan mana yang lubang, mana yang lumpur. Semuanya tertutup gitu ya? Iya. Bahkan masih ada genangan air tuh sering. Kalau hujan jalannya ketutup air kayak lautan. Ya, karena ini bawa armada jadi memang harus ekstra hati-hati Iya, sekali gitu iya. ya. Kemudian gimana lagi itu Pak? Ya itu untuk tantangannya teman-teman yang dapat lokasi yang agak jauh, belum tahu medan, improvisasinya harus ada. Jadi misalkan ini layak untuk jalan atau enggak, jadi teman-teman yang di lapangan. Di lapangan, terus kemudian disampaikan ke tim-tim yang lainnya Iya, gitu ya, untuk iya. bagaimana akhirnya proses distribusi air bersih ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, Iya. sampai ke penerimaan manfaat dengan apa ya, dengan skala air yang dibutuhkan juga Iya. begitu. Terus kemudian untuk bisa tahu, tadi kan disampaikan di awal bahwa asesmen tetap terus berlanjut setiap harinya, sampai akhirnya dari Timwas PMI DIY itu bisa memperkirakan bahwa selama misalnya 3 hari ke depan bahwa titik lokasi harus dicapai dengan jumlah penerimaan manfaatnya itu gimana Pak? Ya, strategi kita kan gini Mbak, jadi setelah kita misalnya teman-teman di lapangan dia pulang bawa data, kita kan langsung bisa menjadwalkan, misalnya Mas Rahmat hari ini ke Kecamatan Mayak Payet misalnya. Nah, kita strategi untuk data yang kemarin yang belum kita sasar, nanti kita arahkan ke sana. Jadi kita sampai 1 minggu itu baru bisa istilahnya menentukan, bisa memetakan hari ini arahnya ke sana, hari ini ke sana, kayak gitu. Dan di situ pun juga kita juga masih kesusahan juga, ada beberapa tempat juga itu kan yang memang belum tersentuh sama sekali karena memang aksesnya aksesnya nggak ada. bisa. Aksesnya Iya. memang kendalanya di akses ya, Akses jalan. tidak ada kendala lain tapi memang aksesnya Akses aja jalan, gitu. iya, jalannya. Akses itu adalah pertama ya, kendala pertama yang harus dicari jalan keluarnya. Karena beda dengan tim-tim sebelumnya, kalau tim sebelumnya yang misalnya di luar bos itu kan nggak membawa armada. Betul ya, Mbak. sekali, Jadi bisa ha. jalan kaki. Bisa ditembus gitu ya, ha. Sedangkan kita membawa armada besar lagi, berat Betul. lagi. Berat. Ya, nggak bisa dikecilin lagi. Mau nggak mau setiap hari ya kita Iya. bermain lumpur lah. Iya, memikirkan banyak strategi gimana SDM-nya bisa masuk, armadanya juga bisa masuk. Kalau Mas Rahmat sendiri ketika proses distribusi air bersih, bagaimana Mas? Apakah banyak kendala yang ternyata lebih signifikan lagi yang dirasakan? Mungkin dari banyaknya yang para warga ini datang menyerbu atau gimana? Ya memang pertama kali kita datang itu di hari berikutnya, memang kebetulan saya sendiri yang pertama kali langsung keluar dari Kemwas untuk Oke. distribusi. Itu kebetulan kemarin sedikit cerita Mbak ya, itu dapat kecamatan itu yang paling jauh dan paling dalam mungkin saat itu. Oke, baik. Nah, itu di situ kebetulan di sana memang kalau saya lihat pribadi sangat terdampak ya Mbak ya. Sangat Dan terdampak. kebutuhan air di sana itu ibarat kayak emas tuh. Karena Banyak memang yang- sangat-sangat iya, diharapkan. sangat Ada berapa kakak? di sana diperkirakan? kurang lebih ada 250-an kakak. 250-an. Iya. Oke. Itu pengalaman yang sangat menyentuh itu ketika memang benar-benar di sana itu air bersih itu sulit. Kita pertama kali masuk dan satu-satunya armada yang baru bisa masuk satu. baik. Itu sebelum-sebelumnya di sana itu masyarakat sekitar itu memanfaatkan kubangan. Kubangan dari air banjir Iya. itu Dari tadi. air banjir yang mereka endapin sendiri. Oh iya, Nah, oke. itu buat mereka minum. Memenuhi kecukupan Iya. sehari-hari itu. Benar, seperti itu. Untuk mandi, kemudian Iya. sandang pangan, ya seperti Iya, itu. buat Ya. nyuci, buat Masak. makan, buat semuanya. Gunakan seperti itu.
sangat belum bisa terbayangkan ya, maksudnya kalau kita ya itu tadi seperti Iya. saya sampaikan di awal, kalau kita hanya mendengar bagaimana mungkin air ya dari air banjir yang sebegitu keruhnya, terus kemudian mereka mau nggak mau karena keterpaksaan ya Iya. mungkin ya, bagaimana caranya mereka agar bisa survive terhadap diri mereka sendiri, akhirnya memanfaatkan air yang ada sambil menunggu air bersih itu datang. Terus melihat kondisi itu gimana, Mas? Pasti ya, yang pasti kena pertama itu ya, nggak mungkin nggak gitu. Iya, betul, Pak, Mbak. betul. Kebetulan waktu kita datang itu antusias masyarakat tuh langsung nyerbu, dan mereka juga menyadari, Mbak, mereka mau ngantri, nggak asal, mereka nggak oke. asal berebut, nggak, mereka kita edukasi, ini Bu, Pak, ini air bersih, ini untuk masak. Oke. Jadi Memang khusus- hanya untuk masak khusus gitu. Untuk Oke. yang mandi Kalau untuk sama mandi cuci mungkin beda. Beda mohon lagi. maaf, Bapak bisa pakai yang air, tapi ini kebetulan air ini kita terbatas. Dan Betul. ini hanya boleh dipergunakan untuk masak, Pak. Masak Oke. dan istilahnya buat minum. Dan Berarti air produksi ini sebenarnya bisa langsung kita minum, bisa. bisa Tapi disarankan lebih baik Dimasak. untuk diolah tetap terlebih diolah lagi gitu ya, karena ya bagaimana ya dengan keterbatasan air yang Iya. sedang diusahakan dan juga mereka juga yang membutuhkan banyak, tidak juga bisa kita cukupi keseluruhan gitu ya Iya, Pak, iya. ya betul ya. Kemudian gimana lagi Mas? Dengan mereka berarti ada kesadaran tersendiri ya bahwa mereka butuh dengan air yang segini, mereka sampai ngantri gitu, nggak yang berebut Iya. Iya. lihat air langsung wah dikejar gitu, enggak ya? Enggak. Mereka ya banyak sih, Mbak, saya lihat itu antusias mereka yang pertama itu besar sekali, dan mereka nggak berebut. Kita edukasi, kita itu mereka juga nerima dan memanfaatkan air itu sangat bagus dan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, betul. Iya, karena saya kira waktu itu saya tidak pernah menjanjikan ya untuk kapan datang lagi ke situ. Tapi kalau kita nanti bisa memungkinkan tim produksi untuk bisa produksi lebih, satu saat kita Pasti ke situ datang lagi gitu Pasti ya, datang lagi. memberikan bantuan Dan itu ketika lagi. saya datang, memang air itu masih, dan mereka memanfaatkan bener-bener. Benar-benar sesuai dengan Sesuai, ini ya, untuk iya. konsumsi, maka itu hanya Konsumsi, digunakan untuk iya. konsumsi. Dari Pak Toro sendiri waktu mendistribusikan air, ini memang hanya pure distribusi atau sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat? Tadi kan disampaikan dengan Mas Rahmat kan hanya secara sekilas mungkin ya Iya, Mas ya, sekilas. kalau ini Pak Bu untuk konsumsi, tapi selebihnya itu karena kan kebutuhan air itu mencakup untuk MCK juga gitu, apalagi Iya. terutama pada yang perempuan lebih banyak mungkin kebutuhannya gitu ya. Ya, hampir Gimana? sama. Kita di sana untuk tim-tim distribusi, edukasinya hampir sama karena untuk air bersih dari PMI memang dikhususkan untuk masak, untuk masak Iya, aja. hanya masak Untuk gitu. yang mandi, mencuci itu silahkan diusahakan dari air yang lain kalau bisa. Dari sumber Oh, lain. dari Sumber sumber lain, iya. lain. Selama penugasan kemarin di sana masih ada hujan nggak sih Pak? Untuk minggu-minggu terakhir sudah tidak hujan. Sudah tidak Nah, hujan. Berarti gini, dalam artian ketika hujan itu udah nggak apa ya, intensitas hujannya sudah mulai sangat gimana ya nyebutnya ya, udah sangat berkurang seperti itu. Berarti kan mereka hanya mengharapkan air yang datang dari distribusi di keesokan harinya gitu. Iya nggak? Iya, memang di sana. Tapi juga di Lima juga, Mbak. Di sana itu kalau hujan itu kan susahnya juga nanti jalannya banjir. Oke. Tapi untuk masyarakatnya bisa dia Menampung tetap air dari menampung hujan air. itu tadi ya. Nah gitu. Tapi kalau nggak hujan itu ada efeknya juga. Jalannya Jalannya debu. Kita nggak bisa Oke. lihat, jarak pandang kita terbatas. Soalnya debu di mana? Naik semua Iya. maksudnya. Di pinggir kan kalau Betul. saat itu kan lumpurnya kan belum bisa keluar dari Dari kabupaten. wilayah situ Dari- belum bisa keluar. Makanya kalau nggak hujan ya masalahnya nanti ke saluran pernapasan. Betul. Lah. Jadi banyak teman-teman yang di kesehatan darurat itu nanti masalahnya di masyarakat banyak yang mengeluh. kaitannya ISPA dengan itu dia. ISPA. ISPA betul. Jadi memang ada plus minusnya Iya, semua ya dengan sama-sama. kondisi yang Iya. seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak persiapannya, dari tadi persiapan yang harus dibawa armada yang pasti karena ini timos, terus kemudian fisik itu udah pasti ya, Pasti, pasti mental, terus kemudian bagaimana tadi yang disampaikan Pak Pende bahwa strategi juga harus terus bermain kayak gitu.
Kalau boleh tahu kemarin penugasan berapa lama di sana, Mbak? Kita penugasan itu 1 bulan, Mbak. Jadi berangkat tanggal 22, kita pulangnya juga sampai tanggal 22. Sampai tanggal 22 dari DIY kembali ke DIY. 1 bulan penugasan di sana. Melihat kondisi di sana dari pertama datang sampai dengan kemarin pulang, apakah sudah ada perubahan yang lebih signifikan? Ya mungkin karena efeknya bencana itu terlalu luas, jadi belum terlihat sih, Mbak, belum kaitannya terlihat, dengan perbedaan saat kita datang sama kita waktu mau pulang gitu ya. Dan itu pun saya membayangkan juga mungkin 1 tahun pun masih juga susah sekali kalau mau pulih seperti sedia kala itu. Saya yakin juga belum, karena juga memang kerusakan di mana-mana. Kayak air pun mungkin jaringan-jaringan dari PDAM kan banyak yang rusak, kan, Mbak. Oke, betul. Kebutuhan tembus di sana itu saya yakin masih lama. Jadi memang terus dibutuhkan gitu, dan mungkin juga nanti dalam waktu dekat ada pemberangkatan lagi Timos. Kemungkinan dan tergantung dari PMI sana itu masih meminta atau tidak. Oke, berarti tetap ada koordinasi gitu ya. Kalau misalkan nanti ini kan baru pulang nih, baru berapa hari gitu kan di sini ya di Jogja. Kalau dalam seminggu atau 2 minggu lagi di calling, wah ini tim yang was kemarin dari DIY harus berangkat lagi, gimana kesanggupannya, Pak? Siap langsung ya? Ya sebenarnya kalau dari kita pun siap, tapi ya kita kan di Jogja ini kan banyak relawan. Oke, betul. Kita beri kesempatan yang lain. biar ini ya kebayang ya pengalaman. Kalau sekarang kan mungkin yang di rumah hanya bisa masa sih kayak gitu gitu ya. Ini biar ini loh rasain juga gitu kan pengalamannya gitu. Di Jogja kan banyak. Gitu loh. Kalau yang dari tim bos yang masih di sana tuh pengennya jangan pulang lah kembali. Dilanjut. Karena udah ngerasa klop gitu ya, yang kode-kodean aja udah bisa langsung ketangkep nih maksudnya gitu. Kalau dari Pak Toro kemudian juga Mas Rahmat dan Pak Pende, ada nggak yang pengen disampaikan lagi? Mungkin tantangan terbesar selama melakukan distribusi air bersih di sana? Ada nggak tantangan yang mungkin wah ini akan jadi pembelajaran besar nih? Kalau di pembelajaran banyak ya, Mbak. Jadi ya itulah tadi kembali ke kebutuhan dasar. Memang kalau di saat terjadi bencana, air itu memang sangat pokok gitu. Utama. Apalagi nih banjir gitu ya. Itu dimanapun tetap bencana itu memang sebelumnya kita terbayang kalau kita di suatu bencana itu misalnya hanya evakuasi lah itu. Betul. Nah itu memang kita harus mulai dari sekarang memang mewajibkan di kebutuhan luas itu memang harus sangat penting. Beriringan terjun ya sama tim evakuasi, tim dan yang lain itu memang pertama kali memang harus masuk lah. Dari semua sektor langsung harus bisa punya penilaian masing-masing gitu ya, betul. Gak bisa nunggu evakuasi selesai dulu baru yang lainnya masuk, nggak bisa gitu ya. Selain itu mungkin dari Mas Rahmat atau Pak Toro, kan ini tadi baru diceritakan distribusi kepada masyarakat, tapi kan untuk teman-teman yang relawan-relawan lain juga pasti membutuhkan air bersih. Nah itu bagaimana distribusi ke sana? Apakah sama dengan yang diberikan kepada masyarakat atau berbeda? Karena kan pasti ada kebutuhan untuk dapur umum mungkin gitu. Untuk dapur umum yang kita lewati rutenya kita pasti utamakan untuk dapur umum karena kan untuk kebutuhan langsung melayani yang orang banyak. Habis itu baru kita ecer ke warga-warga untuk yang membutuhkan. Jadi diusahakan terbagi rata semua gitu ya. Dalam satu hari tadi berapa? 90.000 liter 9.000 ya? 90.000 liter. Ya. Itu kira-kira berapa tangki itu? Tangki PMI? Rata-rata tangkinya? 2 kali. 2 kali. Satu tangki 2 kali. Tapi itu nanti tergantung kita distribusinya, Mbak. Jaraknya. Gimana itu? Tergantung kan jarak. kita itu jaraknya jauh. Itu kilometer mungkin 30 km, tapi karena medannya kita nggak tahu, apalagi jalannya rusak, bisa 2 jam pulang pergi atau 3 jam pulang pergi baru nyampe. Pernah tersesat nggak di sana? Sering. Mungkin mau ditujunya ke A, ternyata ke B, atau yang kalau ini tersesat pasti ternyata nggak ada penduduknya kayak gitu ya. Ada pengalaman tersendiri waktu tersesat gimana itu? Ada. Gimana bisa diceritakan? Itu yang ke Kecamatan Sekerak.
itu sekera kiri, itu kan Oke. kita kalau mau masuk ke situ harus lewatin perkebunan sawit. Oke, pasti luas ya kalau perkebunan Luas. sawit itu ya. Dan Oke. jalannya tiap kali ada lurus sedikit ada persimpangan. Oh iya betul. Nah. Kalau sawit biasanya memang kayak gitu ya kan, banyak blok-bloknya Terlebih gitu. jalannya itu masih berlumpur dan nggak aspal. Jadi nggak tahu membedakannya gimana. Ini jalannya aman atau enggak, atau Oke. jalannya tadi ini udah bener yang ini atau enggak. Bermain Karena- feeling akhirnya. Iya, cuman feeling karena kita tidak didampingin. Jadi Oke. murni kita cuman dapat arahan dari koordinator, alamatnya di sini. Nanti kita tanya warga sekitar. Oke, berarti selama perjalanan distribusi masih bisa menjumpai warga gitu ya untuk Masih, bisa masih, ditanyakan arahnya kemana. Ada kendala bahasa nggak sih? Pastinya ada harusnya ini. Banyak. Atau gimana? Kalau kendala bahasa ada, tapi juga ada kendala, tapi juga ada plusnya, Mbak. Gimana itu, Nah, Pak? suatu saat kan kita pernah sampai masuk ke dalam gitu. Di situ namanya kalau orang sana itu menyebutnya ada kampung Aceh sama kampung Jawa. kayak gitu. Oke. Nah, di situ kita masuk tuh daerah kampung Jawa. Lah di situ kebetulan kita juga ketemu istilahnya orang di situ. Kita sampai di situ memang dia butuh air, jadi rasa terima kasihnya kan berlebihan gitu. Oke. Di situ kita juga malah kita dapat makan siang segala itu. Makanya di suatu tempat itu kita, nah, kebetulan saya yang di situ. Kemudian kita panggil teman-teman yang lain, pokoknya ayo kita kumpul ke sini dulu. Wah, ada rezeki nih gitu. Iya, ya. dari sini kita makan di situ. Padahal di situ juga memang wilayahnya dalam Oke. dan susah sih sebenarnya kita jangkau ke situ. Enggak, kalau nggak didampingin orang sana juga kita nggak akan sampai. Oke. Itu karena ya kita tersesat, malah nggak tahu sampai situ, malah kita dapat rezeki. Dapat kayak rezeki gitu. itu ada hikmahnya Nah, berarti iya. ya di balik Juga tersesat ada plus hikmahnya. minusnya juga di sana Betul itu. sekali. Itu bagaimana ya? Mungkin itu ucapan terima kasih mereka Iya. juga ya, karena inilah yang sangat ditunggu-tunggu Iya, buat memang mereka itu gitu. sih. Kalau sebelumnya saya mendengarkan cerita dari tim PKDD ketika mereka sampai di sana itu kan penerangan sama sekali tidak ada. Kalau dari Timo sendiri apakah saat tiba di sana sudah mendapatkan penerangan? Kalau untuk penerangan memang ya Masih minim ada ya minim, Mbak. Jadi kadang hidup, Kadang kadang mati gitu. Kadang Mas. di jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu kan mati. Oke. Masih sedikit sama, tapi nilai plusnya kita kalau untuk jaringan internet kita sudah agak lumayan lah, Lumayan. walaupun Kadang hilang. kadang hilang, tapi sudah agak membaik. Ya, bisa membantu paling tidak untuk proses koordinasi supaya Iya. makin berjalan Iya, lancar sampai gitu koordinasi ya. kita lihat map. Nah, Oke. itu karena kita tidak buta kan? Iya, betul Kita sekali. mengandalkan itu tadi. Mengandalkan maps. Map. kayak Tapi gitu. nggak tersesat lebih parah lagi kan Pak ya? Biasa kan kalau di maps kita suka disasar-sasarin juga ini. Enggak, kebetulan enggak ya. Enggak ya, kebetulan Masih enggak. aman. Masih aman kayak gitu. Sebenarnya ada banyak sekali sih pertanyaan yang mau saya tanyakan karena memang sepertinya cerita pengalaman tim-tim dari Timos ini pasti banyak sekali, mana lagi ini adalah kebutuhan yang sangat Sangat mendasar. krusial sekali Iya. gitu kan untuk masyarakat di sana. Tapi ada satu pertanyaan yang dari tadi itu mengganjal di kepala saya. Mungkin bisa diceritakan Pak, Timos itu untuk sampai bisa didistribusikan air nih pengolahannya seperti apa aja sih? Urutannya sampai air ini bisa menjadi layak gitu. Oh iya, untuk urutannya ya, Mbak. Jadi kebetulan kemarin itu kita diuntungkan tim BOS sendiri yang tergabung dengan teman-teman BOS PMI Pusat. Oke. Itu kita mendapat lokasi di pinggir sungai. Sungai Di Tamiang. pinggir Sungai Sungai Tamiang, Tamiang ya. oke. Di situ sungainya itu besar sekali, Mbak. Jadi dari istilahnya lebarnya itu hampir lebih dari 200 meter lah. Oke. Nah, disitulah teman-teman produksi itu ngambil air dari sungai. Oke, Kemudian diendapkan dulu pakai kolam besar itu. Kolam penampungan. Nah, kolam penampungan setelah 2 jam itu baru bisa diolah melalui mesin filter itu, Mbak. Oke, berarti jadi harus ada waktu pengendapan ada. terlebih dahulu. Jeda. Karena makanya- pekat lumpur. Lumpur, Oke. sungainya pun masih banyak lumpurnya. Oh iya. Jadi oke, disedot, pengendapan lumpur sekitar 2 jam, barulah tim produksi mulai memproduksi air. Jadi debitnya itu yaitu tadi, selama 1 kali produksi itu minimal kita butuh waktu sekitar 4 jam. oke. 1 kali produksi. Itu menghasilkan berapa? Sekitar 4, itu kolamnya itu 40.000 liter lah. 40.000. Nah, 40.000 liter itu membutuhkan waktu 4 jam lah minimal untuk Oke. menjadikan air itu menjadi bersih. Bersih dan bisa Iya. didistribusikan Nah, gitu. makanya 24 jam itu bisa distribusi 3 kali.
Bisa produksi 3 kali. Produksi 3 Untuk kali. memenuhi kebutuhan 90.000 itu. Oke. Gitu. Jadi prosesnya menggunakan peralatan teman-teman produksi itu tadi. Berarti memang cukup lama juga ya Lama. untuk dari air kotor ya, bisa disebut seperti air kotor, Iya. terus kemudian sampai air ini bisa Bisa siap layak konsumsi. layak konsumsi juga dan Iya. aman dibagikan ke masyarakat. Iya. Pasti ini juga menjadi pembelajaran terbaru ya, sekilas garis besar bagaimana tim WOS memproduksi dari air yang tidak layak guna Tidak mungkin layak. gitu ya, tidak Iya, layak tidak guna layak menjadi guna. layak guna untuk sahabat PMI di rumah. Mungkin masih menjadi pertanyaan sebenarnya tim WOS itu ngapain sih di situasi yang seperti ini kan, karena mungkin bisa dikatakan tidak cukup terlihat ya Pak Iya. tim-tim yang Iya. seperti ini gitu. Paling yang kita sering dengar itu evakuasi, terus kemudian bagaimana kesehatan bergerak mencakup masyarakat, tapi ternyata banyak tim yang apa ya di belakang juga ini nih berusaha keras supaya bisa banyak membantu masyarakat Iya. yang terdampak seperti itu. Ini tadi kan bagaimana perjalanan tim WOS selama di sana, tapi pasti yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat PMI di rumah ini, Pak Toro, Pak Pendek dan juga Mas Rahmat. Pengalaman yang menarik selama di sana. Karena semuanya itu sudah menjadi pembelajaran gitu kan, pasti kan, tapi ada yang paling membekas gitu. Ya kalau yang membekas di sana itu teman-teman itu Mbak, masalah apa ya? Jadi ya itu tadi kita diuntungkan di tempat di pinggir sungai. Jadi untuk pastilah kita kalau tugas di lapangan di daerah bencana itu kan kita agak suntuk tuh Mbak. Suntuk. Nah, di situ Keuntungannya adalah keuntungannya itu Hiburannya. hiburannya itu mancing lah. Memancing di sungai itu. ada ikan ya Pak? Iya. Banyak. Oh banyak pasian Malah ya. kita itu dapat gizi, istilahnya gizi itu Gizi. dari sungai itu. Ikannya langsung ya memberi Ikannya gizi langsung gitu. kita masak daripada kita tiap hari berhadapan dengan mie telur. Bosen juga ya. Iya, banyak teman-teman itu mungkin yang bisulan ya karena Karena telur-telur nah, gitu. itu dapat keuntungannya di situ. Kita setiap sore habis distribusi Mancing. itu mancing dapat ikan lah besar-besar segini Mbak. Oke. Kalau di sini kan kita jarang, kalau nggak di pemancingan kan Oke, jarang. betul. Kalau di tempat alam dapat Betul. dapat Ikan besar. gizi ikan besar itu lah di sana dapat Dengan Setiap mudah hari itu, gitu ya. dapat 2, 3 itu kan udah minimal bisa makan kita 10 orang 14 Dengan- orang sama 14 orang orang. teman-teman yang di tim produksi. Oke, Bisa mencukupi. ya jadi sambil nunggu air ini lagi diproduksi pengendapan Ya, sambil kita mancing cari kayak makan gitu ya. lah, cari makan di situ. Hobi laki-laki sekali itu. Ya, sambil buat refresh kita. Refresh. Biar Oke. enggak Itu memang udah persiapan dari sebelum berangkat bawa pancing atau gimana itu? Pak? enggak ya karena kejelian tim-tim teman-teman kan di lapangan harus bisa ngapain. Nggak bisa diem. Kita Nggak cari bisa toko di situ, cari yang mana jual pancing dan sebagainya sampai nyari-nyari ya agak jauh sih. Gitu kita beli alat pancing, pokoknya kita manfaatkan apa yang ada di situ kita buat hidup di situ. Oke. Itu yang Ide bermanfaat. ide siapa itu? Ya teman-teman karena Semua. dari berbagai macam kita dari berbagai latar belakang ada teman-teman kan kebetulan ada yang juga suka mancing. Oh, dari itu di situ dia ya. kayak Mas Rahman itu kan tiap hari yang kita tugaskan karena dia pemancing. Suara pemancing. Oke. Dia pemancing itu ya pokoknya kamu setiap sore harus mancing lah. Biar teman-teman yang ke lapangan. ya. Mancing ikan ya, ya Iya, benar di garis iya. baru mancing ikan gitu ya. Berarti Mas Rahmat ada double job ya di sana ya, Iya. selain distribusi juga mancing gitu. Banyak jobnya, Mbak. Mekanik juga. Oh mekanik, oh iya betul mekanik kebetulan juga. di camp Bos itu kan dari pusat juga didatangkan itu mesin untuk penggaruk kayak bego. Mini ekskavator. Nah, Mini kayak ekskavator, mini oke. ekskavator dan kemudian ya itu nanti Mas Rahmat lah andalan kita. Bego datang nggak ada yang bisa menurunkan, Mas Rahmat silakan diturunkan kayak gitu. Iya. Kalau saya Banyak tinggal ya perintah Mas jobnya. Rahmat. Itu enaknya ya Pak jadi Iya, koordinator ya. Temannya ada yang terpelosok, Mas Rahmat saya bantu. Kayak Pokoknya gitu. yang dipanggil ini harus Iya. standby terus oh, Iya, gitu. harus ada salah satu teman kita korbankan lah. Ya. Kalau sekarang bisa nyebutnya dikorbankan Iya, gitu. Kalau dikorbankan, dulu kan tapi untuk nggak enak kebaikan nih bersama. ngomongnya Iya. gitu. Gitu. Banyak sekali ya memang kita juga nggak boleh stres kan di tempat Ya, seperti nggak itu boleh. karena nantinya akan mempengaruhi kinerja kita juga. Kalau dari Mas Rahmat nih ya sebagai dikorbankan oleh korlapnya sendiri. Yuk, Saya sendiri sih menikmati sih Mbak. Menikmati, Memang kan kalau di hobi rumah ya. Udah terbiasa ya seperti itu. Oke. Jadi ketika kita di lapangan ada kendala soal mesin atau apa, kebetulan kita di sana dihadapkan juga dengan mesin. oke ya. Jadi kita aman lah. Masih saya anggap seperti di rumah. Rumah sendiri Iya, gitu ya, nggak jadi rumah begitu. sendiri gitu. Cuman mungkin kalau kendala yang lain kita terbatas kalau di alat
kita dapat spare part susah karena keadaan iya. sendiri juga sulit. Ya, Itu kan karena dari kondisi di sana ya. dari tim produksi ada beberapa alat yang harusnya itu diganti, cuman saya akalin asal kita bisa produksi. Betul, mengusahakan yang terbaik Mengusahakan, pastinya ya. ya kan. Gitu. Kalau mengingat 90.000 Liter air itu tadi. itu belum seberapa Mbak itu. Jadi yang seberapa itu seperti apa? Kalau dilihat dari kita yang di lapangan, itu mungkin baru kecil kebutuhan Oke, mereka. untuk mencukupi kebutuhan Iya. mereka itu Bahkan, ya. Gitu. Yang koordinator Pak Ban itu juga gimana caranya kita dapat sumber air lain. Kita usahakan, kita cari informasi atau mungkin kita dapat dari sumber air yang agak kotor. Kita bawa pulang, kita masukkan ke dalam truk tangki. Kita Diendapkan produksi, gitu. diendapkan Oke, lagi. Tapi karena itu agak jernih, jadi Mempercepat. kita mempercepat proses. Oh iya, ada Jadi itu membantu salah lah satu ya gitu. strategi juga. Strategi. Banyak ya akhirnya benar-benar otak laki-laki Iya. bekerja full di sana Jadi gitu kita ya. gimana caranya, misal kebutuhan itu dirasa kurang, gimana biar cepet sih? Air itu kalau kita ambil dari sungai yang segitunya keruh, dengan proses pengolahan lamanya segitu, Iya. berarti kita bisa kalau dapat air yang ke Agak tingkat jernih. jernihnya itu enggak begitu produksinya berarti makin cepat, distribusi Betul. berarti makin lancar. Betul sekali. Harus saling mendukung ya akhirnya Saling ya, mendukung, ya. betul. Kalau dari Pak Toro sendiri gimana? Pengalaman yang paling berkesan. Tadi kalau dari Pak Pendek kan sudah, wah ini loh saya sebagai korlap ini menugaskan gini-gini, pengalaman Main berkesan perintah. ya, main perintah. Walaupun kalau teman-teman ya memang saya janji ya dari awal. Pokoknya kita satu tim pokoknya. Harus ada apa-apa kalau misalnya saya sudah dijadikan koordinator ya Terima saya resiko. agak jahat. Saya merasa memang saya teman-teman pokoknya untuk Betul. selama di sini pokoknya saya berperan Berkuasa sebagai gitu orang ya. jahat. Jahat bagi teman-teman. Iya. Tapi Karena untuk kebaikan bersama. bersama. Iya. Gitu. Ya, kalau dari saya ya pengalaman ya itu dapat membantu orang yang sangat membutuhkan di lain tempat, itu pengalaman yang sangat berharga bagi kami dari tim distribusi. Sebuah apa ya, goalsnya akhirnya terbayarkan mungkin dari ya, tadi yang tersesat di jalan, terus Iya, kemudian yang armada yang iya. terperosok, semuanya terbayarkan dengan mereka akhirnya bisa mendapatkan ini lah gitu ya. Betul, betul. Ya itu memang nggak bisa ini ya Pak, apa ya, nggak bisa dibalas lagi ya. Iya. Udah, memang itulah tujuan ketika Timos juga datang ke sana gitu kan, memberikan manfaat untuk mereka. Nah yang terakhir nih, mungkin kalau misalkan dari Timos PMIDI, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih, sanitasi dan juga solidaritas relawan di sana? Ya mungkin kalau dari saya Mbak, kita itu pokoknya ya harus bisa memanfaatkan apa ya istilahnya, jangan melewatkan sesuatu itu menganggap tidak penting sesuatu. Oke. Nah itu aja. Jadi mungkin di orang lain yang dianggap bencana itu harus ini ternyata ada yang lebih penting, penting untuk kita Sadari pikirkan gitu ya, kayak betul. gitu. Dan juga di kesempatan ini mungkin ini kan akhir penugasan kita ya. Jadi sebagai saya sebagai koordinator lapangan ya kami memohon maaf kepada teman-teman. Sebenarnya saat di sana itu memang bukan isi hati saya. Iya, Jadi itu oke. memang harus saya lakukan Iya. walaupun jahat atau kita harus lakukan. Betul, tega nggak tega gitu Tega ya. nggak tega kita Betul. harus memang seperti Demi itu. kebaikan bersama itu Iya, tadi. Kalau dari Pak Toro nih, bagaimana sih untuk menyadarkan bahwa air sanitasi ini nih penting gitu? Karena ketika sanitasi bermasalah maka akan banyak faktor Semua lainnya gitu terkendala. ya. Iya, karena untuk air bersih kan pas di bencana itu sangat penting dan mungkin jarang didapat karena tim-tim dari lain belum tentu bisa, ya mohon maaf ya, untuk mengupayakan air yang dibutuhkan untuk memasak. Kalau untuk yang mandi, cuci baju itu mungkin Banyak. bisa Bisa banyak. seperti itu. Jadi ya manfaatkan air bersih yang siap pakai untuk masak. Ya itu aja. Kayak gitu aja. Ya. Kalau dari Mas Rahmat sendiri?
Ada tambahan nggak nih? Tadi kan sudah disampaikan Pak Pede dan juga Pak Toro mengenai bahwa sanitasi ini menjadi faktor yang penting juga dalam kondisi gawat darurat bencana. Ya mungkin sama Mbak. Sama ya? Pak Toro sama Pak Pen ya. Udah kebentuk ya solidaritas yang sama gitu ya. Kebetulan kita sendiri kemarin juga ada kita melayani selain distribusi, kita juga melayani promosi kesehatan Oke. dan juga layanan kebersihan yang dari tim WOS sendiri. Oh itu berarti masuk dalam layanan yang Layanan, diberikan iya, tim WOS iya. gitu ya, promosi kesehatan Iya. dan kebersihan. Kebersihan, distribusi. Jadi kita dapatnya 3. Oke. Dapat 3. Nah bahwa itu menjadi ini ya, bahwa ini WOS penting loh gitu ya, Iya. sebagai Iya. dasar Iya. untuk tadi seperti kebersihan, kesehatan dan juga lain-lainnya Iya. gitu ya. Keren sekali, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk tim WOS kita hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali sih pertanyaan, kalau misalkan kita mau selesaikan di sini sepertinya nanti kelamaan juga Ya. gitu kan kita tayangkan ya, mungkin nanti di belakang kamera kita bisa ngobrol bareng. Nah sahabat PMI, itu dia tadi cerita seru kita, obrolan seru kita bersama dengan tim Water and Sanitation Hygiene yang bertugas di Aceh Tamiang. Nah sekaligus obrolan kita menutup episode misi kemanusiaan PMI DIY untuk pulihkan Aceh Tamiang. Sampai berjumpa di episode Bincang PMI lainnya. Pamit undur diri. Dadah.